Aku bantuin ya, ujar Arsen dengan senang hati. Ngapain lu? Ayolah nunggu di depan. Linggah menarik kaos sahabatnya agar pria itu beranjak. Enggak, jangan ditarik-tarik, orang mau bantuin juga, omel Arsen dengan kesal. Udah nungguin aja, males banget nimbrung di sana. Lu mah nggak tahu seninya sebuah perasaan cinta. Kita ini para kaum cowok suka kalau dimintai tolong atau direpotin orang yang kita suka. Lagian kenapa sih selera lu nggak mutu, kayak nggak ada cewek lain aja, ucap Linggah terang-terangan. Di mulut lu jahat, emang kenapa kalau anak pembokat? Sah-sah saja dong, suka-suka gue, kenapa jadi lu yang sewot? Dilihat dari sudut manapun, Moza tuh cantik banget, pasti nanti anak-anak gue unyu-unyu gimana gitu. Arsen tersenyum sendiri dengan bayangan konyolnya. Udahlah, nggak menarik dibahas, ayo ganti topik. Apaan sih, sirik aja, ngapel sana kalau kangen, ujarnya gemas sendiri dengan sahabatnya yang super random itu. Dia lagi sibuk padahal gue kangen, ucap Linggah jujur. Sudah beberapa hari tidak bertemu membuat pria itu menahan rindu. Samperinlah, ribet amat hidup lu, ujar Arsen mencibir santai. Linggah terdiam sejenak. Benar juga kata Arsen, kenapa tidak didatangi saja orangnya? Namun kondisi tubuhnya yang kurang sehat membuat Linggah malas melakukan banyak hal. Sementara Moza baru saja membuat jus jambu sesuai pesanan Linggah. Namun ia tidak minat untuk mengantarnya ke kamar. Biar bagaimanapun, wilayah kamar itu menyisakan kenangan buruk bagi Moza. Bu, itu ada teman Mas Linggah, terus tadi minta tolong buatin jus. Udah Moza buatin, ini biar Moza yang ngerjain ya. Gak usah sayang, kamu pulang aja, istirahat di rumah, tinggal saja, nanti biar ibu yang bawa ke kamar Linggah, ujar Bu Mariam. Mengerti ketidaknyamanan putrinya, Moza pun menurut meninggalkan rumah itu beserta pekerjaannya. Sementara Bu Mariam yang membawa jus ke kamar Linggah. Permisi Mas, ini jus pesanannya, seru Mbak Mariam masuk ke kamar dengan pintu setengah terbuka. Loh, Moza mana Mbok? Tanya Arsen mencari yang tak terlihat. Mozanya di belakang Mas, jawab Bu Mariam lalu undur diri. Sayang sekali, padahal Arsen berharap Moza yang membawa jus itu. Dia langsung minum jus itu, menghabiskan tanpa sisa hingga licin tandas. Gue pulang dulu nggak? Misi gue udah selesai, tapi kayaknya besok-besok gue bakalan sering main kesini deh. Jangan kaget ya. Satu lagi, titip salam buat Moza dari Mas Arsen tersayang, ucap pria itu, lalu keluar dari kamar sahabatnya. Linggah menanggapinya cuek. Mana mau dia menyampaikan amanatnya Arsen, menyapa gadis itu saja ogah-ogahan. Tiba-tiba Linggah merasa kembali enak, padahal dia baru saja merasa bertenaga setelah makan kue teh penuh semangat. Merasa tidak nyaman, pria itu langsung turun dari ranjang, berlari cepat mengeluarkan isi perutnya. Ya Tuhan, gini amat sih mual, keluh Linggah kelemas setelah banyak cairan yang dikeluarkan. Linggah kembali ke kamar, tetapi tubuhnya yang tidak nyaman mengharuskan pria itu meminta sesuatu bantuan. Mbok Mariam, seru Linggah dari lantai atas. Terang saja Bu Mariam yang sedang sibuk di belakang kadang tidak mendengar. Kemana sih, ya ampun? Linggah kembali ke kamar dengan kesal, mengambil handphone lalu menghubungi seseorang. Tidak mungkin rasanya turun langsung dan mencari-cari Bu Mariam yang entah kemana. Moza yang tengah berada di kamarnya menatap layar ponselnya yang sedari tadi berkerip meminta diraih. Begitu tahu si penelpon, Moza tidak minat mengangkatnya. Angkat teleponnya, gue Linggah, Bu Mariam mana? Moza hanya membaca sekilas lewat jendela notifikasi tanpa membuka pesan tersebut. Namun ia keluar mencari-cari ibunya. Niat hati ingin menyampaikan amanat tersebut. Moza mencari sampai rumah utama, namun ibunya kemana? Apakah sudah menemui Linggah? Kenapa tidak nampak di sudut manapun yang sering didatangi? Mbok Mariam mana? Di telepon tuh diangkat. Ngeselin banget sih jadi cewek, sentak Linggah mengomel.
Astagfirullah, ucap Musa kaget. Suaranya yang lantang bagai petasan tanpa jeda. Ini lagi dicariin, aku nggak tahu ibu kemana. Nggak di rumah, jawab Musa tanpa menoleh. Hendak berlalu tapi Lingga tiba-tiba mencekal lengannya. Musa yang mendapat sentuhan spontan itu terperangah dengan tubuh menegang. Mau kemana? Lu harus tanggung jawab, ucap pria itu menatap dingin. Ngapain? Lepasin! Tolak Musa dengan tubuh gemetaran. Lingga menatap tak peduli. Dia malah mendekat kesenangan melihat Musa dengan tatapan ketakutan. Menjauh dariku, Lingga. Apa yang kamu inginkan? Teriak Musa mendorong tubuh Lingga yang hanya berjarak beberapa senti saja. Gak usah nangis, gak usah lebay. Siapa juga yang doyan deket-deket sama lo? Buatin gue makanan atau apapun yang bikin mual dan enak gue hilang, terutama setiap gue lihat lu, kata pria itu menohok. Lingga memberi jarak, membuat Musa yang berdiam ketakutan sedikit lebih tenang. Entahlah tubuhnya merespon penolakan yang hebat saat pria itu dekat-dekat dengannya. Musa menyusut air matanya kasar dengan punggung tangannya. Kalian lagi ngapain? Tanya Bu Alisiah memergoki keduanya dengan jarak yang tidak begitu jauh. Mama sudah pulang. Aku lagi minta tolong Musa mah, perutku mual. Suruh dia bikinin yang seger-seger. Mbok Maryam gak tahu kemana, sahut Lingga tersenyum tanpa dosa, lalu menatap tajam istrinya agar tidak mengadu macam-macam dengan ibunya. Oh, buatin susu jahe saja, Za. Kalian yang akur ya. Lingga kalau sering deket-deket sama Musa, tak jamin sindrom COVID-nya membaik, ucap Bu Alisia merasa senang ada sedikit kemajuan. Lingga pun mengamati kata-kata ibunya. Benarkah dia mulai menghubungkan kejadian tadi di mana ia sangat mual dan kesal, terus marah-marah, tapi sepertinya ada yang beda. Apakah sentuhan tangan itu membuat penyakit yang dideritanya hilang? Sedikit aneh, walau masih percaya tidak percaya, tapi memang sekarang pria itu merasa lebih baik. Za, tolong nanti dibawa ke kamar aku ya, lemes, Tita Lingga lalu beranjak. Musa tidak menyahut, tetapi merasa tidak enak dengan Bu Alisia, membuatnya mau tidak mau mengerjakan apa yang diminta suaminya. Sayang, jangan terlalu diambil hati ya. Lingga sedikit beda, tapi kalau sudah mengenal lebih jauh itu sebenarnya hatinya lembut. Kamu yang sabar, mungkin anaknya pengen deket, makanya bapaknya rewel. Dia yang mengalami kehamilan simpatik sayang, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Lingga pengen dekat dan dimanja, ucap Bu Alisiah mendadak seperti ancaman baginya. Haruskah Musa menyiapkan jantung dan mental yang seringkali kagetan setiap pria itu muncul? Susah sekali rasanya menepis ketakutan itu di hatinya mendengar pernyataan Lingga yang menyatakan dia tidak tertarik padanya. Membuat Musa sedikit tenang, namun tetap saja ia merasa takut. Pria itu sedikit kasar dan terlalu dominan tanpa perasaan. Buat apa, Zah? Biar ibu saja, tanya Bu Maryam baru muncul, entah dari mana saja perempuan itu. Susu jahe, Bu. Lingga yang minta. Ibu dari mana? Tanya Musa memperhatikan ibunya yang nampak lelah. Tadi beli beras dari Indo April. Beras pesanan Bu Alis belum datang. Emangnya lagi nggak bisa nganter, jadi terpaksa ibu amalnya lagi nggak bisa nganter, jadi terpaksa ibu beli dulu yang kemasan. Bu Alisia biasa langganan pada seseorang di drop langsung dari hasil panennya, jadi masih fresh dan asli. Oh, pantesan aku cariin gak ada, jawab Musa sembari meracik susu jahe yang telah matang ke dalam gelas. Nanti biar ibu yang bawain, kamu bisa pulang sayang, pasti capek kan? Iya Bu, terima kasih. Si Mbok sudah pulang. Dari mana Mbok? Aku minta tolong bentar Mbok ke kamar, pinta Bu Alisia kebetulan sekali. Iya Bu, siap, jawab Bu Maria mengiyakan. Moza, langsung bawa ke atas saja sayang, Lingga sudah menunggu, ujarnya tersenyum lembut, lalu beranjak diikuti Bu Maryam. Moza bingung, perkara susu jahe saja, Kenapa jadi ribet? Haruskah dia membawanya ke kamar pria itu? Hatinya selalu deg-degan tak karuan, membuatnya
tak tenang. Lama banget sih, ngapain aja? Sentak Lingga protes, muncul begitu saja di dapur utama. Itu sudah matang, tunjuk Moza, merasa sedikit lega. Tidak harus repot membawanya ke kamar. Bawain ke kamar lah, aku nunggunya capek, ujar terdengar menjengkelkan. Mendengar jawaban Lingga, sepintas dia teringat saat malam itu Lingga juga menyuruhnya membawakan paketan miliknya ke kamarnya, padahal ia bisa membawanya sendiri dengan mudah. Hingga terjadilah malam kelam itu yang membuat dirinya harus terjebak dalam kehancuran. Kenapa nggak sekalian aja? Susah banget bawa minum 1 gelas. Selah Moza tak mau menuruti keinginan pria itu. Sejak kapan lu bantah keinginan majikan lo? Sadar diri sedikit. Sentak pria itu murka, kesal sekali dengan perangainya yang tiba-tiba menjadi pembangkang. Moza terdiam, jemarinya meremas rok yang tengah dipakainya. Tidak sakit hati dengan statusnya, hanya merasa takut, lebih tepatnya gugup dan selalu merasa tidak nyaman. Cepetan bawain ke kamar, hati-hati jangan sampai tumpah, itu panas karena kena nyalahin aku lagi, ujar pria itu. Tak mau tahu sedikit pun kegelisahan Moza. Gadis itu menurut pelan membawa nampak dengan muk sedang itu ke kamar Lingga. Ia menaruhnya tepat di atas meja belajar. Brak, Lingga menutup pintu kamarnya cukup keras, membuat Moza terjingkak kaget. Menatapnya dingin, penuh aura mencekam. Aku muak melihatmu yang seperti kesetanan setiap kali melihatku. Ku beritahu satu hal ya. Yang pertama, aku tidak menyukaimu, jadi tidak usah terlalu GR dan merasa takut. Siapa juga yang tertarik ingin menyentuhmu, jadi sikap kamu itu biasa saja. Tandas Lingga memberikan peringatan. Ada lagi, kebiasaan cepat tanggap bila dimintai sesuatu. Anggap saja seperti dulu, biarpun kita terikat pernikahan. Ingat, statusmu hanya anak seorang pembantu, tidak akan pernah naik menjadi nyonya ratu di rumah ini. Jadi sadar diri itu perlu, ucap Lingga cukup menohok. Aku tahu, tidak perlu kamu jelaskan berpuluh kali lipat. Perlu kamu tahu juga, aku bukan pembantu walaupun aku anak dari seorang pembantu. Jadi aku tidak berkewajiban menuruti keinginanmu. Satu lagi, aku tidak tertarik untuk menjadi bagian dari rumah ini, apalagi seorang nyonya ratu di rumahmu. Lepaskan saja ikatan itu. Sekarang pun tidak masalah. Kenapa harus menunggu 9 bulan? Tantang Moza hilang kesabaran. Perempuan itu keluar dari kamar itu dengan hati bergemuruh. Demi Tuhan, ia bukan sakit hati karena statusnya menjadi anak dari seorang pembantu. Ia menerima kodratnya sedari dulu. Namun perlakuan Lingga terhadap dirinya yang selalu tanpa perasaan menyebabkan hatinya lara, seolah kesalahan itu dilimpahkan padanya. Dia yang menghancurkan, dia juga yang berkuar-kuar seperti korban. Jangan nangis, batin Moza menguatkan diri berjalan keluar, kembali ke rumah dengan perasaan yang tidak baik-baik saja. Sampai ibunya kembali, Moza masih di kamarnya. Zah, kamu dipanggil Bu Alis untuk makan malam bersama. Ibu juga, ayo kita ke sana sayang. Moza nggak enak badan Bu, mau makan malam di rumah aja. Kenapa sayang? Apa Lingga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan lagi padamu? Moza menggeleng, menatapnya sendu. Bu, bisa nggak kita pergi dari rumah ini? Kita cari pekerjaan lain saja, ucap Moza yang mulai tidak nyaman berada di lingkungan yang sama dengan pria itu. Sabar ya, kamu lagi hamil, kuliah kamu juga belum selesai. Ibu paham nak, bertahan setidaknya sampai kamu lulus. Bu Maria menarik putrinya dalam pelukan, sudut netranya basah, mencium puncak kepalanya dengan sayang sembari mengusap punggungnya, mentransfer kekuatan untuk putrinya. Moza hanya mengangguk pasrah dalam pelukan ibunya. Gak apa-apa, kita makan di rumah aja. Nanti ibu bilang ke mereka kalau kamu sudah makan, ujar Bu Mariam tidak ingin memaksa. Kembali ke rumah utama untuk menyampaikan pesan Bu Alis.
Moza mana mbok? Ditanyain Lingga nih, tanya Bu Alicia pada Bu Mariam. Moza baru saja minum susu Bu, jadi masih kenyang, ditinggal saja, jawab Bu Mariam seadanya. Oh ya sudah, nanti bawakan saja, dia harus makan. Simbok sini gabung sekalian. Lingga, kamu bawakan untuk Moza ya setelah makan. Saya nanti saja Bu, di belakang seperti biasa, sahut Bu Mariam sungkan. Kok Lingga sih Ma? Biarin mbok aja sekalian pulang nanti. Katanya pengen berubah. Mama baru percaya kalau kamu mau melakukan banyak hal kecil untuknya. Sudah sana, bawa piring ini ke Moza. Dia bisa makan setelah merasa lapar. Cuma terganjal susu tidak kenyang. Nanti Ma, aku habisin makananku dulu, ucap Lingga sedikit kesal. Sepertinya pria itu salah antrak. Berpura-pura menjadi baik itu sangat melelahkan. Haruskah dia menuruti keinginan ibunya yang cukup ngadi-ngadi itu? Yang benar saja, dia harus mengantar makan malam dengan manis. Dia pikir Moza siapa? Dia istrimu Lingga. Apa yang kamu pikirkan? Emangnya kamu tidak khawatir kalau anak kamu merasa lapar? Berbaik hatilah padanya, maka perlahan sedikit aneh pada dirimu akan hilang, ucap Bu Alicia sepertinya sangat paham. Iya, jawab Lingga mengiyakan dengan malas. Pria itu benar-benar membawa nampak ke belakang, lalu mengunjungi rumah kecil yang tengah dihuni gadis itu. Masuk tanpa permisi dan sopan santun. Pekik pria itu setelah membuka pintu berteriak tidak sopan. Moza yang tengah di kamarnya dengan kedua telinga tersumpal earphone tidak mendengar dengan jelas. Perempuan itu tengah sibuk mendesain di atas kertas sembari mendengarkan musik. Saat itulah Lingga masuk ke kamarnya dan untuk pertama kali pria itu melihat istrinya tanpa hijab berdiri di ambang pintu memperhatikannya dari samping.